Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan topik 4, demonstrasi kontekstual, materi penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada aspek kemampuan menjelaskan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ahna Fikra, Nur Sapitri, dan saya sendiri Rea Alfiona. Di sini kami akan menyampaikan secara khusus aspek yang pertama yaitu kemampuan menjelaskan, di mana dalam penilaian kemampuan menjelaskan pada peserta didik terdapat 5 kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Untuk pengertian akurat sendiri saya yang akan menjelaskan, yaitu di mana akurat artinya peserta didik mampu menjelaskan berdasarkan sumber atau fakta yang ada. Dalam hal ini, peserta didik diharuskan memiliki sikap teliti, seksama, cermat, dan tepat dan benar. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Sapitri. Kepada Saudari Nur Sapitri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya ada koheren, yang artinya berhubungan dan bersangkutan. Dalam hal ini, peserta didik mampu menjelaskan dengan berhubungan dan bersangkutan, yang artinya peserta didik ketika menjelaskan mampu mengaitkan antar satu bagian dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya justified atau dibenarkan. Nah, di sini peserta didik mampu menjelaskan dengan bukti konkret. Bukti konkret ini bukti konkret ini membuktikan bahwa yang dijelaskan oleh peserta didik itu bersifat benar dan sesuai dengan faktanya. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ahna Fikra. Kepada Saudari Ahna Fikra, kami persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pada kriteria berikutnya, yaitu ada sistematis, yang artinya teratur dan menurut sistem dengan cara diatur baik-baik. Artinya, peserta didik mampu menjelaskan dengan runtut atau teratur sesuai dengan urutan sistemnya. Seperti misalnya penilaian yang diberikan di sekolah, ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir kenaikan kelas. Pada kriteria yang terakhir yaitu ada prediktif, perkiraan atau dugaan. Seperti peserta didik mampu menjelaskan dengan berpikir tingkat tinggi dan mampu memperkirakan atau menduga mengenai suatu bagian. Contoh di sini, guru memberikan kisi-kisi soal yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran, karakter, dan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik memiliki gambaran tentang soal-soal ujian dan dapat membantu peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, dari jurnal yang saya baca, dapat saya simpulkan bahwa jurnal ini berjudul Studi Literasi Pemahaman Konsep Siswa pada Pembelajaran Matematika. Dari jurnal yang saya baca, saya simpulkan bahwa siswa dengan pemahaman konsep yang tepat akan mampu memberikan contoh, membandingkan, menjelaskan yang dinilai dari 5 kriteria yang sudah dijelaskan sebelumnya, menarik kesimpulan, menyelesaikan permasalahan matematika, serta mampu melihat hubungan matematika dengan bidang ilmu yang lain. Siswa akan lebih mudah memahami pelajaran matematika jika memiliki konsep yang benar dalam pemikirannya. Maka penelitian ini bertujuan agar siswa sekolah dasar memiliki pemahaman konsep matematika yang baik dan tepat sesuai dengan tahap perkembangan siswa tersebut. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk jurnal yang kedua akan dipaparkan oleh Saudari Nur Sapitri. Kepada Saudari Nur Sapitri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi, jurnal kedua ini berjudul Analisis Kemampuan Siswa dalam Menjelaskan Fenomena IPA di Sekitar Lingkungan. Nah, kesimpulannya, jurnal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mendeskripsikan fenomena IPA di sekitar lingkungan masih tergolong rendah. Faktor utamanya adalah karena ketiadaan keterkaitan dalam pembelajaran sains dengan kehidupan nyata. Hal lain juga menunjukkan bahwa siswa hanya mampu memahami beberapa fakta terkait konsep dasar fenomena alam dan belum mampu melaporkan dan menghubungkan berbagai konten pengetahuan.
Kemudian juga dijelaskan kendala yang dihadapi siswa selama ini dalam belajar sains lainnya, yaitu dikarenakan rendahnya kemampuan berpikir logis, rasional, serta sistematis. Siswa juga rendah dalam konteks aplikasi sains. Hal ini terbukti banyak siswa tidak mampu mengaitkan pengetahuan sains yang dipelajarinya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia karena mereka tidak memperoleh pengalaman untuk mengkaitkannya. Baik, sekian pemaparan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk jurnal yang selanjutnya yaitu jurnal ketiga, saya sendiri yang akan memaparkan, di mana jurnal ketiga ini berjudul Analisis Kausalitas Pemahaman Konsep dengan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa pada Pemecahan Masalah Fisika, di mana dapat disimpulkan bahwa kemampuan menjelaskan adalah kemampuan seseorang dalam membuat dan menggunakan model sebab akibat dalam sebuah sistem. Seseorang yang lancar dalam membuat hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya akan memiliki kemampuan menjelaskan yang lebih baik dibandingkan dengan yang kurang lancar. Sebagai misalnya yaitu siswa diminta untuk menjelaskan keterkaitan antara perubahan suhu dengan perubahan wujud zat. Siswa yang memiliki kelancaran dalam mengolah informasi tentang konsep suhu dan perubahan zat akan mudah mengaitkan konsep perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Sehingga dalam penjelasannya akan lebih paham. Kemampuan menjelaskan seseorang akan lebih baik jika orang tersebut mampu memberikan rincian secara detail antara hubungan konsep tersebut. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.